Oke, selamat pagi semuanya. Sudah aja ya. Oke. Selamat pagi buat semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tadi kita sudah apa ya? Sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita lewat pujian dan penyembahan. Oke, dalam bulan ini kita lagi bicara tentang apa? Roh Kudus ya. Mungkin minggu lalu kalian sudah dapat tentang pengertian Roh Kudus, siapa Roh Kudus, bagaimana perannya Roh Kudus mungkin di dalam kehidupan kalian, bagaimana menurut kalian Roh Kudus itu apa sih? Pagi hari ini, aku ini cuma pengen melanjutkan tentang Roh Kudus, tapi saya percaya setiap kita yang ada yang duduk di tempat ini, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita dan siap memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke. Roh Kudus ini adalah salah satu pribadi. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tetapi saya mau katakan bahwa setara, semuanya setara dalam kuasanya, di dalam kemuliaannya. Dan Roh Kudus itu juga adalah roh penolong, roh penghibur, dan roh kebenaran. Yang diutus oleh Yesus untuk apa? Untuk berdiam di dalam hati kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yuk katakan, di dalam hatiku. Roh Kudus ada di dalamku. Roh Kudus, ayo dengan percaya, Roh Kudus ada di dalamku. Ada yang belum nggak yakin, nggak yakin rasanya ya kalau Roh Kudus ada di dalam kita, karena Roh Kudus dia yang akan memimpin kita, dia akan membimbing kita, memberikan kita kekuatan serta menguduskan kehidupan kita sehingga akan ada di satu titik di mana kita akan menjadi menjadi penginjil-penginjil, mungkin bukan orang yang akan berdiri di depan mimbar mungkin seperti Petrus memenangkan berapa ribu jiwa, tidak, tetapi kalian akan menjadi saksi, kesaksinya Tuhan. Untuk siapa? Untuk keluargamu, temanmu, siapapun yang akan kalian temui, kalian akan jadi saksi. Nah, pagi hari ini, ini kasih tema firman Tuhan bahwa Roh Kudus ada di dalamku. Yuk sama-sama yuk. Roh Kudus ada di dalamku. Bilang kiri kananmu, Roh Kudus ada di dalam kamu. Yuk kita buka dulu satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16, saya akan bacakan. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa apa sama-sama? Roh Allah diam di dalam kamu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Roh Allah diam di dalam kamu. Oke. Kalau ada ayat selanjutnya ayat 17 berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Oke. Bahwa Roh Kudus ada di dalam kamu. Yuk taruh di dalam pikiranmu, taruh di dalam hatimu bahwa Roh Kudus ada di dalamku. Yakinkan sama dirimu sendiri bahwa Roh Kudus ada di dalam. Karena hari-hari ini kebanyakan anak-anak muda, kebanyakan anak-anak teenager kayak kalian tuh merasa aku sendirian, aku nggak mampu, aku nggak kuat, aku takut dengan masa depanku. Tapi pagi hari ini Tuhan mau berkata sama kalian, aku ada di dalam kamu. Aku ada di dalam kamu. Jadi kamu apa? Kamu nggak sendirian. Kamu nggak berperang sendiri. Tetapi dengan jelas firman Tuhan berkata, kamu adalah bait Allah. Roh Kudus ada dan tinggal di dalam kamu. Cuma kita aja yang belum bisa melihat, aduh seperti apa sih Roh Kudus tinggal di dalam aku? Nah, yang pertama kita melihat bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Di saat apa? Di saat ketika kalian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh angkat tangan? Ada yang belum percaya sama sekali di tempat ini? Kayaknya belum deh. Kalau semua angkat tangan, saya sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah kita akan apa? Kita menerima Roh Kudus itu dan kita tidak jalan sendiri. Cuma lihat aja, karena mungkin mata kita belum bisa melihat aja, apa sih peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi saat kita menerima Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya kita tidak berjalan sendiri.
Kita tidak melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Banyak dari kita tuh merasa tuh kayak seperti Kak Tante Fanny bilang tadi ya. Kita merasa sendiri. Kita merasa tidak berharga. Mungkin seperti Kak Matt yang bilang tadi. Kita merasa bahwa kita tidak berharga. Keluargaku kayak gini. Keadaanku seperti ini. Kita merasa paling lemah. Dan kita apa? Kita takut menghadapi apa? Menghadapi kehidupan. Kita takut menghadapi masa depan kita. Tetapi firman Tuhan dengan jelas pagi hari ini berkata bahwa Tuhan, bahwa Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam kamu. Itu adalah satu kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa ada sesuatu kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bicara tentang Roh Kudus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata bahwa kalau Roh Kudus turun atas kehidupanmu. Kalau kata Roh Kudus di situ ditulis apa? Dunamis. Sesuatu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang menghancurkan. Satu kekuatan yang powerful. Itu ada di dalam kehidupan kita ketika Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Kayak apa sih? Apa aku sekejap bisa jadi Superman? Apa aku sekejap bisa jadi apa lagi? Batman, aku sekejap menjadi seorang yang paling hebat. Tidak. Tapi semuanya akan berproses. Asal kalian buka hati, buka hidupmu untuk kehadiran daripada Tuhan. Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kalian boleh buka di dalam Yohanes 14 ayat 16, boleh lihat. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 firman Tuhan berbunyi begini. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ini bicara tentang Roh Kudus, penolong yang lain. Supaya apa? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sangat jelas dia mau tinggal di dalam kehidupan kita. Siapa itu? Dialah roh penolong. Dialah roh penghibur. Itu Roh Kudus. Dia mau pilih saya dan kalian. Untuk apa? Untuk dia tinggal. Dan bukan untuk tinggal sesaat. Dia bukan tinggal cuma ketika waktu kita beribadah seperti ini. Tidak. Atau waktu retreat nanti. Nanti Roh Kudus tinggal waktu retreat. Jadi kita powerful waktu kita nyanyi. Enggak. Tetapi firman Tuhan tadi berkata dengan jelas. Bahwa Roh Kudus akan diam di dalam kita apa? Selama-lamanya. Selama-lamanya Roh Kudus, dia roh yang akan menolong kita. Roh yang akan memberikan penghiburan, roh kebenaran itu akan tinggal di dalam kita selama-lamanya. Yuk sama-sama bilang selama-lamanya. Jadi selama-lamanya kamu itu gak sendiri. Selama-lamanya dia Roh Kudus ada bersama dengan kalian. Tadi Roh Kudus tinggal di dalam kalian. Yang kedua, apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita? Menurut kalian, apa sih yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Yang pertama, dia menolong kita. Seperti firman Tuhan sudah katakan tadi ya, dia adalah penolong. Dia yang akan menolong kita di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya. Dia yang akan menguatkan kita. Roma 8 ayat 28 boleh dilihat. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Kadang-kala kita mengalami yang namanya kelemahan. Bukan hanya kelemahan secara fisik. Aku sakit batuk pilek, sakit kepala. Bukan hanya kelemahan seperti itu. Tapi ketika engkau lemah, engkau berkata yes untuk dosa. Itu adalah kelemahan. Tapi dia yang akan membantu kita. Dia yang akan membantu, dia akan menolong kita untuk apa? Untuk kita bangkit, untuk kita menjadi kuat lagi. Dan bagaimana sebenarnya kita berdoa, tapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita melihat, kadangkala di dalam kelemahan kita mau apa ya? Kita berdoa, kita nggak bisa ngucapin sesuatu, cuma bisa nangis terus. Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan, tapi firman Tuhan berkata, roh itu akan membantu kita mengucapkan apa yang menjadi keluh-keluhanmu di dalam hatimu. Dia yang akan sampaikan kepada Bapa di surga.
Seluar biasanya itu peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia membantu kita di dalam kelemahan kita. Kalau kita baca tentang Roh Kudus adalah roh penolong. Bahasa Yunani di sana berkata parakletos. Apa sih artinya parakletos ini? Penolong. Penolong adalah seseorang yang dipanggil untuk mendampingi, untuk menasehati, untuk membela, dan menjadi sahabat yang setia yang tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Wow, katakan wow buat Roh Kudus. Dia yang dipanggil, dia yang ditaruh di samping kita. Untuk apa? Untuk dampingi kita. Untuk ada bersama dengan kita ketika kamu ditinggal, ketika kamu sendirian. Ingat, ada Roh Kudus, dia yang akan mendampingi kamu. Dia akan apa? Menjadi penasehat. Dia yang akan ingetin kamu ketika kamu salah. Dia akan menolong kamu. Dia ingetin kamu. Dia yang akan berdiri menjadi pembela kamu. Ketika mungkin orang-orang di sekeliling kalian gak bisa bela kalian. Tapi ingat ada Roh Kudus. Dia akan berdiri jadi pembela. Dan dia adalah apa? Bestie yang luar biasa. Dia akan menjadi sahabat yang paling setia. Boleh lihat kiri kananmu? Mungkin dia teman yang paling baik sekarang ini ya. Tapi ingat ada sahabat yang lebih setia dari temanmu yang ada di samping kiri kanan. Ada lagu My Best Friend, Holy Spirit. Holy Spirit adalah bestie kita, best friend kita. Dia yang akan apa? Setia. Dia setia dalam hidup kita. Dan juga apa peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Dia yang akan mengubah karakter kita. Itu yang pertama penolong. Kedua, dia yang akan mengubah karakter kita. Karakter dulu kita mungkin yang suka apa? Pemarah. Wah dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ada istilahnya senggol bacok gitu ya. Cuma bukan gak disenggol, bahkan cuma dilirik, wah udah marah. Tetapi Roh Kudus mampu mengubah menjadikan kamu orang yang sabar. Jangan marah-marah. Tapi kamu akan diubah karaktermu. Kalau kalian bisa baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 kita bisa baca nanti mungkin di rumah ya. Kita akan melihat bagaimana Roh Kudus akan menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dia akan mengubah karakter kita dengan ada buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan seterusnya. Sampai kepada pengendalian diri. Dia akan mengubah mungkin kamu yang egois, pokoknya aku, pokoknya aku, pokoknya aku. Tapi dia mampu mengubah hidup kalian. Kalian akan belajar berbagi. Kalian akan belajar mengasihi. Itu adalah peran Roh Kudus yang luar biasa. Ataupun engkau yang dikit-dikit takut, mau melangkah takut. Akhirnya menjadi anak muda yang stagnan. Anak muda yang cuma diem di tempat, kelihatan bergerak, tapi cuma jalan di tempat. Takut untuk apa? Takut untuk melangkah maju. Malah cenderung mundur. Kalian akan diberikan kuasa yang luar biasa. Lihat, peran Roh Kudus akan mengubah karakter hidupmu. Dia akan menjadikan kalian seorang pemberani. Pemberani bukan pemberani melakukan kesalahan, tidak. Tapi kalian akan berani membela kebenaran. Kalian akan berani berani melangkah, melihat hal-hal yang baru di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia akan memberi kepada kita kuasa. Berikan kepada kita apa? Kuasa, penolong. Tadi penolong, dia mengubah karakter, dia memberikan kepada kita kuasa. Dia yang akan memampukan kita. Ingat, kuasa daripada Tuhan, dia yang akan memampukan kita berkata tidak terhadap dosa. Apa? Dia memberikan kepada kita kuasa untuk berkata tidak terhadap dosa. Dan berkata ya untuk Tuhan. Berkata yes untuk kehendak Tuhan. Ada berapa di antara kita yang selalu berkata yes untuk dosa. Selalu kompromi dengan dosa. Tapi kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu dan kita aktifkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita akan melihat Roh Kudus akan apa? Memberikan kepada kita kuasa untuk berkata tidak. Say no to sin, tapi say yes untuk kehendak Tuhan. Oke? Dan yang terakhir, apa peran Roh Kudus dalam kita? Dia akan mengingatkan dan menuntun kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Coba Yohanes 16 ayat 13.
Yohanes 16 ayat yang ke-13. Oke, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita melihat Roh Kudus, dia akan mengingatkan kita. Ada banyak hal-hal yang kita lupakan. Bahkan iblis berusaha membuat kita lupa tentang kebenaran. Iblis berusaha mencuri semua hal baik di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam kalian, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kalian. Ini salah, dan inilah yang harus kalian lakukan. Roh Kudus akan terus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi ketika kalian mulai berkata, apa yang kalian kerjakan ini? Kayaknya ini salah ya. Kalau kalian tahu ketika kalian melangkah di dalam dosa, Roh Kudus akan mengingatkan itu salah. Dia akan meluruskan kamu kembali. Tetapi bagi kita, bagi manusia daging kita, dosa itu enak atau tidak? Boleh dijawab, dosa itu enak atau tidak? Hah? Enak. Siapa bilang dosa itu enggak enak? Ada banyak orang jatuh ke dalam dosa. Karena dosa itu enak. Enaknya tapi sesaat. Tapi ujung-ujungnya adalah maut. Ada dosa terenak lagi, lebih enak dari dosa yang kita lakukan. Donat, sate, dosa. Wah itu enak banget itu. Nah, kalau kebanyakan tapi diabetes ya. Tapi ada dosa-dosa itu yang mengenakkan daging kita. Yang bikin kita bisa tertawa terbahak-bahak. Dosa bisa lakukan itu. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini. Tuhan mau hadir di dalam kalian. Menggantikan sesuatu yang mengenakkan. Saya katakan kalau kalian dipenuhkan Roh Kudus. Itu lebih indah dan lebih menyenangkan. Satu saat kalian mungkin akan punya pengalaman dengan Roh Kudus. Saya ingat waktu saya dipenuhkan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan saya. Itu saya lagi di kamar tidur, lagi berdoa, main gitar. Bukan lagi di gereja, bukan lagi pujian penyembahan seperti ini. Tapi waktu di kamar tidur, SMA kelas 1. Saya dipenuhkan Roh Kudus, mulai berglosolali. Saya mainkan gitar. Saya bisa main gitar sampai saat ini, sampai detik ini. Lucu ya, Roh Kudus bisa ajarin saya main gitar. Tapi sampai saat ini saya itu nggak tahu grip-gripnya. C bisa main C semua pasangannya. Tapi saya nggak tahu. Bemol itu nggak ngerti. Tapi kalau main bisa. Lucu kan ya. Tapi bisa main gitar, ngiringin bisa sampai saat ini bisa ngiringin. Tapi kalau ditanya itu kunci apa ya? Lupa, saya nggak tahu apa namanya. Oke. Tapi kalau main gitar bisa, saya bisa main gitar, bisa main musik, bisa. Tapi kalau ditanya, ini kunci apa? Apa ya udah main di F, main di E, main B. Bisa main kunci yang seperti itu, tapi nggak tahu namanya. Bisa main. Tapi saya percaya itu Roh Kudus yang memimpin saya untuk bisa. Yuk, Roh Kudus akan membuat sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mungkin hal kecil kamu lakukan, taat sama Roh Kudus, tetapi hasilnya itu luar biasa dalam hidup kita. Oke, hari ini kita lihat peran Roh Kudus luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan padamkan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu seperti api. Seperti api yang menyala. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Jangan padamkan roh. Bisa ya roh itu padam? Bisa. Saul, ingat Saul. Saul aja ditinggalkan Roh Kudus. Roh meninggalkan Saul karena kedegilannya Saul. Karena dosa yang dilakukan oleh Saul. Yesaya 59 ayat 2 boleh lihat. Bentar lagi kita selesai. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa? Kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosa. Jangan padamkan roh yang ada di dalam hidupmu. Roh Kudus ada di dalam kita tapi dia bisa juga meninggalkan kita. Karena apa? Karena dosa. Makanya di dalam 1 Korintus tadi ayat 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, jaga bait Allahmu dengan baik. Jangan kotori bait Allah ini dengan hal-hal dosa.
Tuhan berkata, jangan kotori bait Allah. Dia nggak mau. Dia mau tempat yang kudus. Dia mau tempat yang bersih. Tapi dia mau pilih kalian. Semua kita. Oleh karena itu, jangan padamkan roh. Dosa. Kita kompromi dengan dosa. Hidup jauh daripada Tuhan. Ada banyak hal di sekeliling kita yang dunia ini berusaha mendistract kita ya. Supaya kita tidak dekat sama Tuhan. Hobi kalian itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Untuk membuat kita tidak peka dengan Roh Kudus. Ada banyak kegiatan-kegiatan di luar sana yang hari-hari ini membuat mungkin kalian sibuk di dunia ini, sibuk dengan segala kegiatan. Dan kalian lupa untuk dekat dengan Tuhan. Yuk mulai pagi hari ini kita mau sama-sama deklarasikan gini. Roh Kudus ada di dalamku. Sama-sama yuk. 2, 3 ya. Roh Kudus ada di dalamku. Kalian sendiri 1, 2, 3. Sekali lagi. Roh Kudus ada di dalamku. Aku adalah baitnya. 2, 3. Aku adalah baitnya. Aku dipimpin, dikuatkan, dan dipenuhi dengan kasih Allah setiap hari. Terus ingatkan diri kalian, Roh Kudus ada di dalamku. Aku adalah baitnya. Aku dipimpin, aku dikuatkan, aku dipenuhi dengan kasih Allah setiap hari. Terus diucapkan. Sehingga apa? Kalian akan sampai di satu titik akan berkata, aku gak pernah sendiri karena ada Roh Kudus di dalamku. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Aku punya kuasa dan hidupku punya tujuan. Jadi kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kalian, kalian akan punya tujuan hidup. Amin. Gak lagi blur, gak lagi apa ya? Aku harus lakukan apa ya? Oleh karena itu, yuk ingatkan di dalam diri kalian, Roh Kudus ada di dalamku. Amin. Roh Kudus ada di dalam kalian. Oleh karena itu, yuk, come Holy Spirit, fall on me now. Datang Roh Kudus, penuhi hatiku terus. Jangan padamkan roh itu. Karena Roh Kudus mau bekerja lebih dahsyat dan lebih lagi di dalam kehidupan kalian. Ketika kalian merasa sendiri, minta Roh Kudus, Engkau ada di dalamku. Bekerjalah terus di dalamku.